Tidak ada yang seperti Engkau di lapangan ini, di bumi maupun di sorga. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Tidak ada yang bisa menyaingimu. Engkau satu-satunya Raja, Tuhan kami, tiada sepertimu. Kami semua dan tanah Karo mengasihimu. Terima kasih Tuhan, lebih daripada curahan hujan, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu di dalam setiap hati yang haus malam hari ini. Bahkan Tuhan, malam ini adalah permulaan. Orang-orang yang berhalangan hadir malam ini pun akan menerima pencurahan yang sama melalui setiap kami yang akan dipenuhi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa jikalau Tuhan berkenan, karena bagi Tuhan segalanya serba bisa. Tak ada yang sulit, tidak ada yang sukar. Kalau Tuhan kehendaki, bolehkah Tuhan menghentikan hujan ini? Kasihan umat-Mu Tuhan. Kecuali apabila Tuhan memang mau menguji iman kami, apakah kami tetap setia, apakah kami tetap datang, apakah kami tetap bertahan di tengah-tengah hujan, dan maka ya sudah, apa boleh buat. Tapi kalau Tuhan berkenan, khususnya ada bayi-bayi yang digendong di sini, orang tua, ada yang nggak bawa jas hujan, Lord Tuhan, pelankan hujan ini, mohon hentikan Tuhan. Hamba-Mu tidak bisa bersama dengan umat-Mu, kami masih ada tudungan di bawah tenda ini. Terima kasih Tuhan, dengar doa hamba-Mu, kirim firman-Mu ke sana, dengan cara yang paling sederhana, yang mudah dicerna, sehingga setiap orang pulang, anak kecil pun akan mengerti. Tolong Tuhan Yesus, berkati Tanah Karo. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tanah Karo si malam. Mejua-jua. Kaibari tandu. Bujur melala. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Come on. Sebelum duduk, coba kagumi orang-orang di kanan kiri Anda. Hujan-hujan gini tetap bertahan. Katakan, sungguh-sungguh cinta Yesus orang ini kayaknya, ya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Iya, silakan duduk kembali. Payung boleh tetap dibuka. Jikalau Tuhan menguji iman kita, kita tetap bertahan. Siapa di sini cinta Tuhan? Puji Tuhan ya. Saya itu dari dulu selalu mengagumi suku Batak. Jadi Batak terdiri dari Batak Toba dan Karo, betul ya? Betul ya? Semacam itu, maafkan kekurang tahuan saya. Saya kepingin rindu, semoga dikabulkan. Kalau bisa saya dikasih dong nama Batak satu gitu untuk saya. Kasih saya marganya di belakang. Wah, nggak dengar. Ya sudah, saya ambil semuanya. Nanti ya, semoga nanti melalui hamba-hamba Tuhan di sana saya minta satu marga yang akan melekat sama saya. Ya, saya sungguh-sungguh kami merasa diterima. Hari ini dari GMS datang kemari. Kami sungguh-sungguh merasa diterima di Tanah Karo. Suatu kehormatan, sebuah kehormatan. Bujur melala. Terima kasih banyak-banyaknya. Saya langsung ke firman ya. Karena yang penting adalah firman Tuhan, bukan manusia. Mari kita buka sama-sama satu ayat saja, karena dingin sekali ya. Saya dulu tinggal di Kanada aja bisa masih kedinginan. Oh haleluya. 2 Korintus pasal yang kedua, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat 17, segera dibaca sebelum Alkitab saya tertutup kena anginnya. Saya bacakan ya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Ulangi ya, setelah saya ucap kalimat, tolong saudara-saudara mengucapkannya. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Yang percaya beri tepuk tangan untuk Roh Kudus. Ayat ini sederhana, sebab Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan itu gak kelihatan. Roh Kudus apalagi. Orang berkata Roh Kudus itu burung merpati. Bukan, Roh Kudus bukan hewan. Roh Kudus itu roh Tuhan. Dia adalah Allah.
Saking cintanya ya Bapa di sorga itu, waktu kita tersesat, dia beri kita putranya digantung di kayu salib. Tapi Yesus gak bisa ditahan terus dalam forum, dalam wujud manusia. Kalau Yesus dalam wujud manusia kita tahan, kita gak bisa ngalami Yesus semua. Kita mau ketemu Yesus harus ke Israel. Apalagi kalau lagi perang begini gak bisa. Makanya itu Tuhan Yesus harus naik ke sorga. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya roh itu datang, sang penghibur itu. Saking cintanya ya, Yesus pergi itu, roh Tuhan ditinggal untuk kita. Tuhan itu baik ya. Jikalau misalnya orang tua mau pergi bekerja, anaknya sekolah, seorang ibu yang mengasihi putranya pasti akan meninggalkan sesuatu, entah dibungkuskan makanan supaya dia gak kelaparan. Orang itu kelihatan cintanya. Kalau dia itu meninggalkan sesuatu waktu dia meninggalkannya. Tuhan itu gak tanggung-tanggung, dia kasih rohnya untuk kita. Roh Kudus itu bukan burung merpati. Yohanes Pembaptis melihatnya seperti burung merpati, tapi bukan. Dia adalah roh Allah. Roh Kudus itu gak kelihatan. Memang lebih baik demikian. Tapi Roh Kudus pertama terjadi, dia akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Gak ada orang ngaku-ngaku dia itu penuh Roh Kudus, tapi dia hidupnya amoral. Aku ini penuh Roh Kudus, tapi aku pengguna narkoba. Gak bisa Roh Kudus itu dimadu alias setengah-setengah. Di dunia ini sekarang orang bisa punya beberapa istri, bahkan perselingkuhan di mana-mana terjadi. Jangan begitu, karena Roh Kudus itu adalah Allah. Dia tidak mau dinomorduakan. Dia nggak mau dicampur baurkan. Roh Kudus juga, tapi kuasa gelap juga mau jimat-jimatan. Roh Kudus kalau masuk di hidup seseorang harus bersih rumah itu, disapu bersih sama beliau. Dosa harus keluar, kalau enggak Roh Kudus yang minggat. Gak bisa kita itu Roh Kudus tapi masih ke prostitusi. Gak bisa. Sana harus milih. Gimana kalau ngomong Anda dalam bahasa yang sopan, dalam bahasa Karo gimana? Apa? Kam? Oh kam. Kurangi U-nya ya. Oh luar biasa ya. Kalau betul-betul Roh Kudus itu mau di dalam diri kita harus sungguh-sungguh. Ya, coba katakan kanan kirinya, kam harus sungguh-sungguh. Haleluya. Roh Kudus tidak mau dimadu. Dia akan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Tapi apa boleh buat, namanya manusia, sekalipun dia punya pengetahuan, kita lahir Kristiani, udah tahu firman, baca Alkitab sih kagak. Baca Alkitab sih tidak. Apalagi kita nggak ngerti. Tapi kita tahulah Yesus siapa. Kita ini loh kecil-kecil udah dibaptis di gereja. Kita sudah generasi keberapa orang Kristen di Tanah Karo ini. Tapi sekalipun pengetahuan kita ada, apa boleh buat? Daging kita lemah. Gak bisa kita menang atas dosa berdasarkan pengetahuan belaka. Gak bisa, kita harus alami. Misalnya ada satu orang, saya dulu punya teman ya, wah tahu semua teori tentang berenang, tahu nggak? Cuman satu aja kekurangannya, tahu apa nggak? Takut air. Kan lucu, dia ajarin tuh waktu saya masih SD ya. Wah dia bilang aku les renang nih, wah begini loh gayanya itu. Katanya kalau gaya katak ya, dia bilang gaya katak itu, ini begini, makanya disebut juga gaya dada. Wah gitu. Kakinya gimana? Kakinya begini. Wah. Kalau gaya bebas gimana? Begini. Dia salah lagi teorinya. Begini tapi gak pernah angkat kepalanya. Dia bisa sampai ujung sana biru jadi mayat. Gaya bebas gimana? Coba ditiru. Siapa yang bisa? Begini. Langsung diangkat. Ya kan kepalanya untuk bernafas. Lalu saya tanya sama dia. 1 minggu kamu berenang berapa kali? Gak pernah. Bilang, kok tahu cara berenang? Papa yang ajari. Tapi aku takut air. Ada orang punya pengetahuan Kristiani, gak boleh dosa, tapi dia gak berdaya. Roh itu penurut, daging lemah. Makanya kita perlu mengundang kuasa Roh Kudus. Saya dari kecil
ibu saya Kristen. Ayah saya bukan, tapi sekarang kami sekeluarga sudah diselamatkan. Dan waktu saya kecil dulu itu, saya selalu bergumul dengan dua hal. Satu tentunya hawa nafsu muda-mudi. Siapa sih di antara kita yang gak pernah muda? Dan gak pernah kita bergumul dengan pencobaan orang-orang muda. Saya dulu tuh selalu gagal. Selain itu saya dulu orangnya emosian. Anda gak akan percaya saya dulu dengan sekarang. Bukan berarti sekarang saya baik, hanya Tuhan yang baik. Hanya Allah yang maha baik. Tapi saya punya muka dulu tuh keras. Orangnya itu dingin seperti Hawa Karo malam ini. Saya orangnya tuh dingin. Ya, betul-betul kayak, udahlah, skibidi lah. Nggak tahu mungkin ya. Saya dulu orangnya itu pokoknya dingin banget. Nggak pernah senyum. Susah niruin sekarang. Sebab sekarang kalau Roh Kudus tinggal di hati saya, ini nggak saya buat-buat. Ini namanya bibir kudu mau naik ke atas terus gravitasinya. Mau senyum terus, melihat Anda tadi menari-nari gitu, hati saya terharu, kepingin rangkul satu persatu tapi nggak bisa. Tadi ibadah masa foto-fotoan satu persatu, nanti kan buyar. Kan kasihan yang di depan sini. Dan Tuhan Yesus dipuji-puji kok, kita semuanya cari selebriti. Saya loh bukan selebriti, saya ini pendeta, pelayan. Ya. Dulu saya nggak bisa senyum loh. Dan sama orang nggak peduli, mau nenek jatuh pun saya urusan dia. Saya dulu tuh sangat individualistis. You, me. Gak ada hubungan kita. Mau anak nangis, kehilangan orang tuanya, saya gak akan buat apa-apa. Dulu saya waktu orangnya sangat-sangat pemarah, pendendam, emosional. Suatu hari saya ngalami Roh Kudus, singkat cerita, saya dijamah luar biasa. Dan hari itu saya terbuka, saya berkata, Tuhan, saya gak pernah ngerti. Saya kira Kristen itu suatu agama saja. Tapi ternyata Kristen itu bukan hanya kehidupan. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kehidupan dan kebenaran. Tapi kekristenan itu kebenaran dan kehidupan. Berarti kebenaran yang dialami dalam hidup ini. Kristen itu juga suatu pengalaman. Bukan berarti kita kalau cari Tuhan itu cari-cari pengalaman. Bukan, cari-cari perasaan. Oh Tuhan gak ada di kebaktian ini karena saya gak merasa listrik. Kalau mau listrik sungguhan, masukkan aja jari dicolokan. Bukan, tapi Kristen itu pengalaman hidup. Saya beranikan diri terbuka hati saya untuk didoakan. Saya dulu paling gengsi didoakan, saya minta teman tolong doakan saya. Saya ngalami Roh Kudus, kadang-kadang saya nangis, kadang-kadang saya gak ngerasa apa-apa. Tapi saya rasa damai sejahtera, hati saya pelan-pelan berubah. Lalu saya punya suatu hari ketika saya emosi. Suatu hari setelah saya bertobat itu saya emosi. Ini saya mau nggak saya ceritain? Tapi jangan cerita-cerita ya nanti ya. Sama orang lain ya. Saya buka rahasia di Karut, jangan dibocorkan ya. Siapa di sini keluarga saat teduh bersama? Ada nggak? Oh haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya dulu kalau emosian sebagai anak muda nih, itu kalau naik mobil ada orang ugal-ugalan, saya nggak terima, itu saya menepi loh. Saya ajak berantem. Nggak kelihatan ya, nggak nampak ya. Dulu ternyata begitu. Suatu hari waktu saya lagi begitu, ada 5 orang mabuk, minum miras. Karena saya tahu ada botolnya, yang salah satu pegang. 5 orang turun dari mobil besar, mau berantem. Karena saya yang menepi dulu, saya tantang mereka. Ternyata orang-orang barat, dari dulu sekolah luar negeri. Saya udah siap-siap ambil senjata apa adanya di mobil saya. Ya, waktu itu saya ambil sesuatu untuk saya lawan. Lalu saya tiba-tiba diinsyafkan Roh Kudus, Philip Mantova. Itu saya 1 tahun setelah saya bertobat. Kok kamu masih bisa begini? Bukankah kamu sudah mati dan meninggalkan cara hidupmu yang lama? Saya tiba-tiba sedih. Dan saya berkata, Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Aku kok masih bisa begini ya? Kristen paket luarnya, dalamnya kok masih emosian. Lalu saya ngaku sama Tuhan, aku sudah tahu apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang betul, apa yang salah. Tapi aku tidak berdaya. Karena apa boleh buat? Anak muda umur 19 ini masih gampang terpancing emosinya. Saya ngomong sama Tuhan Yesus, aku minta sesuatu. Kalau Roh Kudus itu nyata, tiba-tiba saya ingat Roma 8. Kan saya sudah 1 tahun kenal Tuhan.
Dalam 1 tahun saya kenal Tuhan, saya sudah habiskan kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya baca teratur tiap hari 3 pasal. Maka saya ngomong sama Tuhan Yesus, kalau Roh Kudus itu nyata, Roma 8 katakan, Roh membantumu dalam kelemahan-kelemahanmu. Ini kelemahanku Tuhan, salah satu kelemahanku yang paling menyolok adalah saya ini orang muda yang gelap mata. Kalau marah saya lawan siapa saja. Saya berkata, Tuhan tolong saya, aku mau berubah. Hati saya berseru, jangan kita tuh manis-manis sama Roh Kudus. Waktu kita gak apa-apa. Waktu kita ke gereja, waktu kita pelayanan ya semua manis lah. Kalau mau manis sama Roh Kudus itu, ketika hatimu pahit. Kalau kita mau sungguh-sungguh menang itu di area biasanya kau kalah. Karena Roh Kudus berjanji membantu kita dalam kelemahan kita, Roma 8, saudara. Saya ngomong sama Tuhan, kasih aku satu tanda. Kekang di dalam jiwa, dalam daging saya. Tiba-tiba saya ingat buah roh. Ingat ya, ada 9, kasih, sukacita, damai sejahtera. Langsung saya lompat ya. Buah nomor 9 namanya pengendalian diri. Tuhan kau kan tahu sejarahnya saya. Saya dulu kalau marah itu bisa berkelahi itu langsung gelut sama orang itu. Antara marah sampai gelut itu cuma 3 detik saja. Aku butuh pengendalian diri, aku tidak berdaya, aku ngaku. Tuhan tidak akan menolongmu sebelum engkau membawa kelemahanmu dan ngaku apa adanya. Kita jangan datang di mejanya Tuhan, lalu kita bela diri. Susah diobati oleh dokter, kalau dokter tanya, sana sakit apa? Enggak tuh, loh gimana dokternya periksa? Dokter jangan tuduh saya sakit. Loh, kenapa Anda datang ke ruang praktek saya kan minta berobat? Kalau sama Tuhan itu harus jujur, katakan jujur. Apa adanya? Katakan apa adanya. Katakan transparan. Ya, dan rendah hati. Datang itu bertobat. Serahkan barang-barang terlarangmu. Beritahukan kepadanya kelemahanmu. Dan minta sungguh-sungguh dikau diubah oleh Roh Kudus. Berniatlah untuk berubah, tapi bukan dengan kekuatanmu. Minta kuasa Roh Kudus menjamah. Hari itu, di mobil saya sudah mau turun. Kalau zaman dulu saya langsung turun. Saya sudah ambil setang mobil itu, nggak bagus ini jangan dicontoh di rumah. Saya sudah mau turun, tiba-tiba saya merasa salah ini. Saya nangis, malu saya 5 orang itu, kira saya pengecut. Mobil saya diludahi, untung semua jendelanya sudah tertutup. Kalau enggak kan kena ke saya, nanti mandinya susah. Mobil saya diludahi. Dan dia sumpah serapah bilang saya penakut lah segalanya. Dalam hati saya menangis berkata, kau tahu aku bukan penakut. Tapi aku takut melukai Allah lagi. Tangan saya udah pegang stang begini, satu sudah mau buka pintu. Ini sudah mau keluar Jackie Chan-nya. Saya membuat perjanjian di tengah hujan ludah di mobil saya. Saya diludahi oleh orang-orang bule waktu itu. Dan saya menangis dan berkata, Tuhan, Engkau harus mengendalikan kuda ini. Jadikan dia domba. Tolong aku tidak akan mau mukul orang lagi seperti zaman dulu. Saya lepaskan stangnya. Kasih aku kekang yang suci. Seperti kuda itu kan kasih kekang di sini supaya dia bisa disetir kanan kiri. Kasih aku kekang ya Tuhan, pengendalian diri. Tahu nggak sejak hari itu, saya nggak tahu apa yang terjadi. Lompat cerita, suatu hari saya terpancing emosi lagi. Ini masih saya zaman-zaman bayi rohani ya. Kalau sekarang sudah hampir-hampir nggak pernah terjadi. Suatu hari waktu saya emosi, sebelum saya mau marah, itu perut saya bisa kram, tahu nggak? Sejak hari itu, setiap kali saya mau emosi, perut saya selalu kram hingga hari ini. Dan setiap kali saya berniat untuk jatuh dalam dosa atau kebiasaan buruk apa, badan saya itu bisa merasa seperti merinding, menggigil, meriang. Padahal nggak kedinginan. Aneh loh itu. Roh Kudus itu nyata di dalam badan kita, di daging kita. Dia itu seperti kekang kuda, seperti tali les dan kekang pada keledai liar. Itu sungguhan, tapi pertanyaannya begini, apakah berarti Pastor Philip tidak bisa berdosa lagi? Bukan. Tapi untuk saya berdosa itu, saya perlu berusaha lebih keras karena sekarang Roh Kudus di dalam diri saya. Yang Tuhan ambil dari saya bukanlah kemampuan saya untuk berdosa, sebab saya sekarang masih bisa berdosa. Tetapi yang Tuhan ambil dari saya adalah kemampuan saya
untuk bisa menikmati hidup setelah saya berdosa. Hati saya pasti gelisah. Suatu hari ada satu orang datang ke saya dan berkata, Philip Mantova, jadi orang Kristen gak enak, gak boleh ini, gak boleh itu, jangan ini, jangan itu. Aku boleh ngerokok, aku boleh vaping, kamu gak bisa. Salah. Saya dikasih hikmat Tuhan untuk menjawabnya. Salah, saya bisa, tapi saya gak mau. Cuman kamu gak bisa berhenti merokok kan? Nah, saya bisa. Kira-kira siapa yang merdeka? Siapa budak dosa? Waktu itu kan dia hina orang Kristen, dia bilang jangan ini, jangan itu, 10 perintah Allahmu itu. Saya bilang bukan, saya kalau hari ini mau ngerokok saya juga mampu. Tapi saya gak mau. Sana maupun gak mampu, siapa yang merdeka? Tuhan ambil perasaan ingin berdosa itu, meskipun saya masih bisa jatuh, Anda juga masih bisa jatuh, karena kita bukan Pinocchio, Tuhan tidak memaksa. Roh Kudus itu memenuhi, bukan menyurupi. Roh Kudus tidak pernah memaksa Yesus itu ketuk pintu di Wahyu, di kitab Wahyu. Tapi kalau kita menggandengnya dalam kelemahan kita, dia akan memberi kita power. Ayo bahasa Inggrisnya apa? Bilang power. Bilang kuasa. Kuasa untuk mengalahkan dan mengatasi kelemahan kita. Gandeng dia. Sekarang kalau saya mau emosi, saya punya pilihan. Kalau dulu membabi buta. Kalau dulu sudah langsung terjun payung. Sekarang ada remnya. Saya perlu berusaha lebih keras. Jadi kalau sampai saya sungguh-sungguh emosi, berkelahi, berarti saya sudah keterlaluan. Berarti saya akan mendukakan Roh Kudus secara paksa mendobrak pintu itu. Tetapi hari ini, saya sudah tidak berada di bawah kuasa hukum Taurat, yaitu di bawah kuasa dosa. Saya dorong Anda, Bapak Ibu Saudara, saudara-saudaraku di Tanah Karo yang saya sangat kasih dan hormati. Tolong gandeng Roh Kudus, jangan hanya di dalam gereja waktu ibadah. Tolong gandeng sampai kenal aja kehabisan bahan. Tuhan berkati dia, kasih panjang umur. Saya doakan papa mama saya sangat sayang mereka, orang tua. Saya doakan mereka ya paling-paling apa coba? Pasti yang terpikirkan kan kalau kita doain orang tua. Supaya panjang umur, supaya gak sakit segala. Tapi kan kita gak tahu masalah orang tua kita. Mereka kan gak curhat sama kita kan. Kalau mereka curhat sama kita, wah kiamat. Anak gak tahu masalah ortu. Kalau sampai tahu kita mungkin gak bisa mencerna. Dulu tuh kalau saya menyembah dalam gereja, saya baca buku, selalu kan saya hafalin lirik-liriknya itu atau bacalah kalau disediakan. Tapi saya gak bisa menyembah itu kusyuk. Kalau menyembah itu ya sudah, cuma baca masuk logika sini ya sudah selesai. Gak bisa lebih gitu loh. Iman saya itu gak bisa lebih dari hikmat manusia yang saya punya. Saya gak bisa meresapi gimana. Saya juga tidak bisa menyembah Tuhan itu dalam. Berdoa gak bisa lama. Suatu hari di gereja waktu itu saya sekolah, gereja Indonesia di luar negeri, cuma 50 atau 100 jemaatnya waktu itu. Dan mereka datang satu pendeta dari Indonesia, dan mengabarkan bahwa Roh Kudus bisa dicurahkan. Hah? Saya gak pernah dengar yang begitu. Persis seperti Efesus. Ada 12 murid Yohanes Pembaptis yang sudah tahu tentang Tuhan, udah ngerti pertobatan, udah saleh lah hidupnya. Tapi Paulus berkata, sudahkah kamu kenal Roh Kudus? Sudahkah kamu masuk dalam dimensinya? Coba ya, ingat gak apa kata Yeskiel Nabi itu? Sungai Roh Kudus itu semakin dalam, dulu sebatas mata kaki, lalu sampai lutut, pinggang, hingga berenang. Waktu itu ada pendeta itu berkata, siapa di sini ingin lebih dalam lagi dengan Roh Kudus? Dan dia berkata bahwa Pentakosta itu disediakan. Pentakosta bukanlah sebuah denominasi belaka, tapi pengalaman nyata dan alkitabiah. Tuhan Yesus gak pernah berubah loh, dari dulu sekarang selama-lamanya. Dia masih membaptiskanmu, kata Yohanes Pembaptis, dengan Roh Kudus dan dengan api. Wah, saya tertarik, cuman saya gengsi lah. Karena dari kecil saya gak pernah ngalami ini. Dari 100 orang yang hadir, 99 mendapatkan bahasa baru. Bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Karo, tapi mendapatkan bahasa roh.
Itu luar biasa loh. Luar biasa. Saya nggak dapat. Saya melihat perubahan teman-teman saya itu hidupnya nyata. Kalau tahu kebenaran sih kita semua sudah tahu. Tapi seperti ada satu kuasa. Saya nggak bisa jelaskan. Kuasa berdoa. Bisa lama doanya nyembah, bisa kusyuk. Dan seperti ada keberanian untuk bersaksi itu entah dari mana. Mulai ada tanda-tanda mujizat heran. Itu saya kaget. Teman-teman saya yang biasa-biasa sama saya tiba-tiba akselerasi. Loh, kita kalau mati karena kita punya Yesus sama-sama, jangan pernah berkata orang yang berbahasa lidah lebih rohani atau lebih benar. Nggak tentu, mereka juga tetap mesti berkembang. Mereka tetap terus harus berubah karakternya. Tetapi seperti dari sisi kuasa bersaksi, beda saudara. Teman-teman saya itu tiba-tiba, kok bisa begitu ya? Padahal kita itu satu level. Masuk gerejanya pun sama-sama bertobatnya. Kok bisa begitu ya? Saya gengsi, nggak mau. Saya nggak mau. Karena bagi saya logika segala-galanya. Kalau nggak masuk ke akal itu nggak ada. Begini ya, tadi saya kagum sekali ketika hamba Tuhan berkata dalam bahasa Karo atau khotbah itu, saya di situ ya, duduk di bawah situ. Terus di dalam hati itu membatin begini, dalam batin saya, aduh andai kata saya datang ke Karo bisa ngomong bahasa Karo kan asik sekali. Bahasa Karo saya sebatas mejua-jua, bujur melala, udah itu aja. Bagi saya terus terang, bahasa Karo itu indah. Tapi saya tidak bisa rumuskan lidahnya. Cepat sekali hamba Tuhan pembicara tadi berbicara. Saya nggak bisa loh. Untuk saya menghafal-hafal terus mejua-jua dan melala. Mejua-jua, melala. Anda yang tahu bedanya, itu beda banget ya kan. Yang satu artinya shalom, damai sejahtera. Yang satu artinya banyak-banyak terima kasih. Beda, tapi bagi saya yang bukan orang Batak, kedengarannya lidahnya sama. Ya gitu, cepet. Bagi saya nggak ada bedanya, cuman karena saya cinta dan percaya budaya Karo, bagi saya itu indah. Karena saya tidak prejudis dulu, saya tidak diskriminatif. Waktu saya dengar itu, saya selalu pengagum kebudayaan-kebudayaan yang ada di dunia ini. Waktu saya mendengarkan tadi hamba Tuhan berbicara, saya mengagumi. Aduh, bagus ya bahasa Karo ya. Andai kata saya bisa ya, tapi bagi saya seperti bahasa lidah kedengarannya. 我如果今天跟你分享用中文分享，你也完全不会明白我讲什么。你知道，你现在是你们可以听中文的，请你举手。Dengarnya kayak bahasa lidah kan? Sehingga orang-orang kalau membuat lelucon tentang bahasa Chinese gimana? Cincang. Padahal enggak loh, bahasa Chinese itu Mandarin, setiap suku itu indah di Indonesia, itu ada levelnya. Tahukah Anda, kata ma itu ada 5, 4. Mama, itu mama. Ma itu kuda. Ma itu marah. Bahasa Mandarin itu ada 4 levelnya. Mama punya mama itu lain dengan ma itu kuda. Sama ma, ni puya ma wo. Ma itu marah, maki. Ingat saudara, bahasa roh dari sisi orang yang tidak mengerti, cuman bunyi-bunyian yang hampa. Dari sisi Allah yang mendengar doa, dia tahu kosakatanya. Bahasa lidah itu luar biasa. Ini bukan sebagai denominasi. Bahasa roh bukan keharusan, tapi kehausan. Saya dapatnya tahu nggak di mana? Di WC. Tinggal 1 dari 100 itu 99 dapat karena saya terlalu gengsi dan saya memberontak. Tapi suatu hari saya rindu dan saya berkata, Tuhan ada 1 dombamu yang ketinggalan aku. Waktu saya di shower di kamar mandi tiba-tiba keluar bahasa lidah saya. Bahasa roh itu tidak boleh diterjemahkan. Itu akan aneh dan itu sesat. Menerjemahkan bahasa itu begini. Misalnya bahasa Indonesia dan bahasa Karo. Bujur itu terima kasih. Melala banyak. Kalau bahasa Inggrisnya aku cinta padamu, aku itu adalah
I. Cinta, love. Kamu, you. Itu terjemahan. Terjemahan bahasa Indonesia, aku adalah I. Bahasa Inggrisnya, bahasa Chinese-nya wo. Kamu adalah you. Dalam bahasa Indonesianya, dalam bahasa Inggrisnya you. Dalam bahasa Karonya itu terjemah. Baku, dictionary, kamus. Bahasa roh nggak bisa begitu. Bahasa roh itu ditafsirkan, bukan diterjemahkan. Tafsiran itu firasat. Paham ya firasat? Misalnya suami istri dekat. Mungkin sang suami mulai gitu. Istrinya langsung tahu, papa lagi bosan ya. Firasat. Suatu kepekaan. Bahasa roh itu seperti itu kalau kita minta dari Tuhan. Tapi gunanya apa? Dia memerdekakan kita dari hikmat manusia. Sehingga waktu saya berdoa, meskipun saya berdoa dengan akal budi juga. Saya kasih contoh ya, saya ngomong gini bukan sok-sokan ya. Tapi izinkan saya untuk menceritakan kepada Anda, saya nggak main khotbah saja. Sebelum saya khotbah, saya selalu akan mendoakan umat yang saya khotbah itu berjam-jam. Tadi pagi saya berdoa, 3:30 saya bangun sampai jam 4 saya doakan sesuatu dulu. Saya bangun lagi jam 7, saya tidur hanya berapa jam berarti? Ya 3,5 jam hari ini. Saya jam 7 terus doa sampai saya keluar rumah, keluar dari hotel saya. Sebelum akhirnya datang kemari, pukul 11 saya berdoa sampai pukul 10. 3 jam I prayed for you. Saya doakan Anda. Dan waktu saya doakan Anda, mana saya tahu saya doakan siapa. Kalau saya pakai akal budi manusia, 5 menit sudah selesai saudara. Tapi kalau saya berdoa dalam bahasa rahasia, Roma 8 katakan dengan keluhan tak terucapkan, roh Allah. Allah tahu apa yang diucapkan oleh roh itu. Dia berdoa untuk orang-orang kudusnya kali ini. Untuk keluargaku di Tanah Karo, tercinta Karos, si malam. Saya berdoa untuk Anda 3 jam gak bosan. Saya doa 3 jam sungguhan. Tadi berlutut kadang-kadang berdiri kan capek lututnya. Saya berdoa, saya berbahasa roh untuk Anda berbahasa. Saya gak ngerti itu apa. Tapi saya tahu saya melampaui hikmat manusia. Apapun yang terjadi malam ini nanti setelah ini. Itu semua karena tadi juga Anda didoakan. Itu karena Anda ada yang mendoakan. Saya percayakan ada jawaban doa. Saya kasih cerita satu lagi dengan ini saya selesai. Puji Tuhan loh, hujannya selesai juga. Saya waktu tadi datang masuk ya ke sini ya, kelihatan Anda ya, rasa nggak asing loh. Pertama kali saya datang kemari dengan tim, saya datang tuh langsung rasa seperti keluarga. Kayak ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak beberapa tadi, orang-orang muda juga di sini yang tamborin-tamborin semua nari-nari. Kayak rasanya pernah ketemu ya di mana ya? Kayak pernah ketemu gitu loh, di mana ya? Kayaknya saya ketemu Anda tadi, pukul 7 sampai 10 dalam doa saya. Rasa gitu. Suatu hari saya sedang berkhotbah, di dalam ruangan itu ada ribuan orang. Itu sebuah konferensi internasional global, 97 negara terwakili. 97. Ini terjadinya sekitar 10 tahun yang lalu. 97 negara, tiba-tiba waktu saya berdoa, saya masih ingat hari itu. Saya mengalami peperangan rohani. Saya tinggalnya, waktu itu di Eropa, konferensi ini, pagi-pagi, saya cerita sedikit yang ada horornya gak apa-apa. Nanti kalau takut ke kamar mandi, minta teman antar ya. Pagi-pagi hari, tiba-tiba ranjang saya bergetar. Ini kejadian sungguhan, mungkin hanya pendeta yang ngalami gini-gini, semoga jemaat tidak usah alami. Itu ranjang saya itu bisa seperti film Exorcist itu loh. Yang bisa sampai waktu itu kalau nggak salah saudara Redo pemimpin pujian ikut sama saya nggak waktu itu ya di Belanda. Ada ikut sama Pak Ongki yang biasanya di saat teduh bersama. Ikut ya, itu nggak tahu Redo kau dengar nggak itu ada bunyi ranjang, nggak ada orang. Sebelum saya bangun itu subuh-subuh saya masih ada perbedaan zona waktu, saya masih kantuk sekali. Saya melihat ada satu orang tinggi pakai topi,
Itu bukan manusia lalu masuk lewat jendela, kan bukan orang. Tinggi sekali ngomong bahasa Belanda. Masuk langsung lompat ke ranjang saya. Saya nggak tahu mau doa apa. Untung kalau saya pakai hanya doa dengan akal budi, saya pasti doa gini, terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Berkatilah. Karena kalau orang panik yang ingat adalah doa makan. Ayo, betul nggak? Buktinya sana doa makan lalu nanti lupa. Udah doa nggak ya? Doa lagi. Karena doa makan kadang-kadang suatu bentuk kelatahan. Nah kalau saya lagi latah diserang sama setan, yang pertama-tama keluar adalah doa makan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Wah untung gak gitu. Tapi mulut saya tiba-tiba berubah berbahasa lidah. Gelutlah saya dengan roh jahat itu. 97 negara terwakili untuk terjadi kebangunan rohani. Itu semua pemimpin-pemimpin rohani di dunia ini. Saya berkhotbah di depan mereka. Tahu apa yang terjadi? Waktu semua orang lagi didoakan, lawatan Tuhan terjadi. Saya tiba-tiba tergerak pergi ke sebelah situ. Saya tarik orang-orang, ternyata mereka orang Ukraina. Saya tarik orang-orang Rusia yang ada di sebelah satunya lagi. Saya gabungan mereka, saya peluk mereka, saya nangis. Tadi pagi saya gelut sama setan, lalu saya berbahasa roh berjam-jam untuk pertemuan ini. Siapa ngerti saya ternyata mendapatkan tafsirannya. Saya dituntunlah untuk mendoakan bersama-sama, satu di tangan kiri, satu tangan kanan, satu orang Rusia, satu orang Ukraina. Ini 50 orang, ini 30 orang, saya tumpang tangan begini. Dan mereka semua berdoa sama-sama pegang pundak temannya. Itu orang-orang seperti domino jatuh rebah di tanah seperti Yesus waktu mau ditangkap sama 500 orang dengan pentung semuanya. Yesus berkata, siapa yang kau cari? Yesus. Dan Yesus berkata, akulah dia. Boom! Semuanya rebah. Bukan cari manifestasi, tapi ada kuasa. Bukan roh agamawi, tetapi ada kuasa. Saya gak pernah mengalami itu sebelum saya menerima Pentakosta. Itu orang Rusia dan Ukraina, itu rebah sama-sama. Nangis semuanya peluk-pelukan, siapa ngerti hari ini mereka perang. Tapi gereja sudah dipersatukan antara dua negara itu. Saat itu paling tidak di konferensi tersebut. Wow. Ada pemakaian Tuhan dari sejak Pentakosta. Bukan sekedar masuk ke sorga. Ada apa Bapak Ibu? Ada pemakaian. Katakan lagi, ada apa? Ada pemakaian. Siapa ingin dipakai Tuhan secara luar biasa dari tanah Karo akan keluar misionaris-misionaris yang hebat. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Berarti bahasa roh itu tafsiran. Bukan terjemahan. Makanya itu di dalam ibadah di gereja tempat saya gembalakan, menyembah di dalam roh, kami taruh persis tidak jauh sebelum firman waktu jemaat menyembah. Tidak sepenuhnya penyembahan seluruhnya bahasa lidah, tetapi ada sebagian. Kayak nyanyi tadi begini, ada worship yang terbuka. Sebelum firman, supaya apa? Supaya setelah itu ada tafsiran dari khotbah. Sehingga khotbah bukan hanya bicara ke kepala, tapi akan kena ke hati. Rahasianya itu bukan teorinya. Bukan pengetahuan, rahasianya adalah urapan. Itu yang mengubah. Saya kasih satu cerita terakhir lalu kita berdoa, boleh? Dulu waktu saya belum menerima berkat Pentakosta, saya umur 18 tahun terima Yesus, saya lahir baru. Kalau saya mati hari itu sebagai remaja, saya masuk sorga. Bukan karena saya bahasa lidah, bahasa roh tidak membuatmu lebih masuk sorga. Enggak. Makanya orang yang sudah bahasa lidah gak boleh sosokan. Dan orang yang belum juga gak usah merasa tertuduh. Tapi itu kehausan, kalau mau minta silakan. Umur 18 tahun. Suatu hari ada satu orang, kasihan sekali, betul-betul kesurupan setan, itu kasihan. Dan biasanya kalau begitu semua orang cari pendeta di mana. Nah apa boleh buat, pendeta lagi jauh, lagi keluar kota. Beberapa teman-teman saya pergi doakan, saya juga mau ikut. Tahu nggak lucu nggak? Jangan ketawa lagi ya, sekali lagi jangan ketawa ya. Saya kantongin salib di sini. Karena orang ini kasusnya berat. Dia kena okultisme dan dia juga terlibat narkoba. Seorang anak muda kasihan, lalu dia lagi kesurupan, kami dipanggil karena di tetangga, itu tetangga nggak jauh, larilah kami. Saya ambil, karena saya mungkin dulu terlalu sering nonton film Dracula. Itu pakai salibnya, ya nggak apa-apa sih boleh, it's okay.
Tapi bukan itu intinya kan kuasa Tuhan kan bukan jasmani, kuasa Tuhan itu kan rohani. Saya masukin di kantong saya, tahu nggak? Itu sungguhan terjadi, akhirnya orangnya kesurupan. Itu orang kalau kesurupan jangan dilawan. Itu kalau pakai kuasa Tuhan satu-satunya jalan. Kalau dilawan kasihan dia. Wong itu setan, kita pegang dia, kita siksa dia percuma. Setelah setannya keluar atau setelah dia sadar, orangnya lebam semua, sakit semua. Jadi nggak ada caranya untuk melayani jiwa-jiwa kecuali oleh kuasa Roh Allah. Karena hanya roh Allah lah yang memerdekakan. Jadi akhirnya saya tahu nggak, waktu dia mulai lari ke saya ambil salib itu saya giniin dia, taruh di jidatnya, di dahinya begini. Nggak berkutik kok nggak terjadi apa-apa tuh. Kami semua gagal total. Anak-anak muda yang mencoba doakan dengan kekuatan manusia atau hanya dengan kekuatan agama. Itu terpukul saya. Belum umur 19 itu saya mulai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Singkat cerita, liburan saya pulang ke Indonesia. Tahun 1993. Lama ya. 1 tahun saya baru bertobat. Lalu setelah itu saya diajak oleh seorang ibu untuk mengunjungi seorang anak. Bukan anaknya dia. Ini anak kena narkoba. Yang masukkan dia ke bui adalah papa mamanya sendiri. Sudah saking parahnya ini narkobanya. Sampai orang tuanya udah gak tahu dan habis akal gak tahu harus berbuat apa. Udahlah masukin aja, dijeblosin. Tapi itu juga bukan solusi kan. Rehabilitasi kan juga bukan solusi kan. Tetap Roh Allah yang memerdekakan. Di mana ada Roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di dalam penjara mungkin dia gak bisa gimana. Tapi itu kan juga jadi pengeluaran negara, makan harus tapi apakah itu menyembuhkan? Tetap harus ditahan, tetap harus prevention atau tetap pencegahan. Tapi siapa bisa menyembuhkan dia? Dosa hanya bisa disembuhkan oleh darah Tuhan. Saya diajak ketemu, tapi gini lagi. Reklamenya gini. Nah, kalau Anda baru pertama kali melayani, lalu Anda diajak melayani seseorang, tapi bahasanya gini, Anda ngeri nggak? Ini tante-tante bilang, Philip sini, anak muda. Tante ajak untuk ketemu sama anak ini ya, ini temannya tante, anaknya. Dia nggak beritahu saya, yang jeblusin dia ke penjara adalah papa mamanya sendiri. Tengah jalan nanti beritahu, akhirnya saya masuk ke tahanan. Waktu itu saya juga nggak percaya diri, sebab waktu sampai di sana tante itu baru ngomong. Saya sudah ajak banyak orang termasuk nggak terkecuali pelayan-pelayan Tuhan untuk doakan dia, untuk layani, nggak ada satupun yang bisa berhasil. Saya bilang dalam hati lah, tante ngapain ngajak saya? Ngapain ajak saya? Tante ini masih belum terlalu paham tentang kuasa Roh Kudus, tapi saya sendiri juga nggak percaya diri, tapi saya sudah menerima berkat Pentakosta. Tahu apa yang terjadi nggak? Saya ketemu dengan bapak-bapak aparat waktu itu ada di sana. Mereka sangat suportif sih, silakan. Tapi saya peringatkan, ini juga tidak akan bisa apa-apa. Anak ini ya, nanti masuk akan kami barengi. Orang ini keras orangnya, kalau dia sudah lagi sakau gimana udah nggak tahan itu dia biasanya juga jadi orang yang susah ditangani. Itu salah satu daripada bapak-bapak yang berjaga tanya sama saya, sana apa pendeta? Ya saya masih sekolah teologi ya. Lihat saya dalam hati seperti apa bisa? Saya juga sama, saya setuju Pak, saya juga nggak bisa. Saya cerita ya kuasa Roh Kudus, saya sudah betul-betul percaya Roh Kudus itu memerdekakan. Itu orang keluar. Saya didudukkan dulu di satu ruangan, lalu dia dibawa ke ruangan itu. Waktu dia dibawa ke ruangan itu, saya belum ngomong satu kata, Roh Kudus ngomong dengan jelas ke saya, hari ini kau akan melihat. Ingat ya ayat di Sakaria, Nabi Sakaria di perjanjian lama, bukan not by might, not by power, but by my Holy Spirit saith the Lord. Bukan dengan gagah, bukan dengan perkasa, tapi dengan rohku, kata Tuhan. Saya berkata, oke Tuhan, saya nurut aja pokoknya. Saya hanya berbahasa roh di mulut saya. Bukan magic show ya. Saya cuma berharap bersandar pada Tuhan, tidak pada kekuatan saya sendiri. Sebab hanya Tuhan yang bisa menjamah hati. Itu orangnya baru dibawa masuk. Usia unda-undi sama saya. Kurang lebih. Setelah dia masuk itu dia langsung jatuh tapi tersungkur ke depan. Hadirat Tuhan itu memenuhi ruangan itu. Ini di Surabaya terjadinya. Dia nangis tuh kayak orang, nangisnya tuh seperti lepas. Semua pada nggak tahu harus berbuat apa-apa, tapi karena saya satu-satunya hamba Tuhan yang masih sekolah, saya datang ke dia dan dia berkata, Yesus mengasihimu. Lalu saya tumpang tangan ke dia,
dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Disaksikan dengan kira-kira ada 4 orang yang menjaga. Mereka juga gak ngerti apa yang terjadi. Singkat cerita ya, dia keluar dari sana sembuh, tanpa rehabilitasi, mujizat terjadi, dan dengar-dengar dia juga sudah melayani Tuhan hari ini. Listen carefully, dengar baik-baik. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, baik itu di dalam penjara hati dan jiwa atau penjara sungguhan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan dari belenggu dosa, bahkan hikmat manusia. Tuhan punya kuasa, bukan dengan gagah perkasa kita. Siapa di sini rindu hidupnya senantiasa dituntun sama Roh Kudus? Yesus Tuhan ditinggikan